Selamat pagi Ibu Bapak dan saudara-saudara anggota Jemaat GKP Sukabumi yang kami kasihi. Hari ini kita akan mengadakan kebaktian Minggu Paskah 4 di rumah masing-masing bersama dengan keluarga inti kita. Pelayan firman pada kebaktian ini adalah Pendeta Yudistian Pratama Hutauruk. Sebelum kita mulai kebaktian ini, mari kita menyiapkan diri dalam saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian dengan mata dan hati yang tertuju pada hadirat Allah Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kita kepada Allah yang penuh rahmat dan belas kasihan. Gerakanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Mari kita berdiri dan menyanyikan PKJ 13 bait 1 dan 2. Hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, 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 haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, 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 haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai kebaktian minggu kita pada pagi hari ini dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Saudara-saudara jemaat Tuhan, tema kita pada kebaktian Minggu Paskah yang keempat ini adalah percaya pada tuntunan Sang Gembala baik. Dan yang menjadi nas pembimbing bagi kita dalam kebaktian ini adalah Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang keempat yang berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Demikian nas pembimbing bagi kita.
Gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram benih, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang benih. Mari kita masuk dalam pengakuan dosa. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berdosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Oleh karena itu, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi di dalam hati melalui saat teduh. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kini dengarkanlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa-dosa kita, seperti yang tertulis dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, bahwa Allah mengampuni dosa-dosa saudara. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang
Jemaat Tuhan yang terkasih, kini mari kita bersama-sama mempersiapkan diri, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sebagai umat-Mu yang terus Engkau pelihara, kami saat ini datang kepadamu dengan rasa syukur, karena Tuhan begitu baik kepada kami semua. Kami kembali ingin mendengarkan sapaan sabda Tuhan. Kami ingin kembali merenungkan firman Tuhan sebagai penguatan akan iman kami di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tolonglah kami supaya kami bisa mengarahkan hati dan pikiran kami untuk benar-benar menghayati firman Tuhan ini, sehingga kami bisa juga mewujudkannya dalam hidup kami sehari-hari. Tuntunlah kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat 10. Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10, saya akan membacakannya untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, Gembala yang Baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini serta memeliharanya dalam hidupnya sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, seluruh anggota jemaat yang saya kasihi, dimanapun saudara-saudara berada. Saya berharap saudara-saudara saat ini dalam keadaan baik, sukacita, dan dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada pepatah atau ungkapan yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya percaya saudara-saudara semua familiar, tidak asing dengan ungkapan ini. Ungkapan ini setidaknya saudara-saudara bagi saya mau menggambarkan bahwa aspek pengenalan itu akan mempengaruhi sikap dan perasaan kita terhadap seseorang. Kalau kita semakin mengenali seseorang, maka kita bisa semakin mengasihi orang itu. Bukankah itu yang terjadi ketika kita berkenalan dengan seseorang yang kita cintai? Berawal dari pengenalan, semakin mengenal, dan kemudian kita bisa mengasihi orang itu. Nah, saudara-saudara, demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Semakin kita mengenali seseorang, kita bisa semakin mengerti
dan kita bisa semakin mengasihi dalam konteks apapun. Begitu juga sebaliknya. Nah, saudara-saudara, saya percaya dan saya yakin bahwa ungkapan seperti ini atau relasi seperti itu tidak hanya terjadi dalam kehidupan sosial, tidak hanya berlaku dalam kehidupan relasi sosial kita, tapi juga berlaku dalam aspek spiritualitas kita atau aspek keimanan kita kepada Tuhan. Semakin kita mengenali Tuhan kita, semakin kita mengenali Dia, maka kita bisa semakin mengasihi Tuhan kita. Kita semakin mengenali kehendak-Nya, kita bisa semakin mengasihinya. Nah, saudara, dalam banyak Alkitab, dalam banyak bagian Alkitab kita menjumpai ada kenyataan, ya, khususnya yang diceritakan dalam keempat Injil, ketika diceritakan bahwa ada orang-orang Farisi yang merupakan sekelompok orang yang menolak keberadaan Yesus di tengah-tengah kehidupan mereka. Mereka menolak keberadaan Yesus yang mengaku bahwa dirinya Mesias. Itu ditolak oleh orang-orang Farisi. Dan penolakan itu, saudara-saudara, berawal dari apa? Penolakan itu berawal dari keengganan mereka untuk mengenal Yesus secara lebih mendalam. Mereka tidak mau memberi diri, mereka tidak mau memberi ruang dalam diri mereka untuk mengenal Yesus lebih dalam. Apapun alasannya, entah itu alasan politis, alasan apapun, mereka enggan mengenal Yesus lebih baik. Maka kita bisa lihat dalam setiap perjumpaan, saudara-saudara, orang-orang Farisi ini cenderung akan terus meragukan sosok Yesus sebagai Mesias. Mereka akan terus meragukan, bahkan cenderung menolak, dan itu bisa kita lihat berujung pada kebencian mereka kepada Yesus. Nah, maka saudara-saudara, suatu ketika Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya, seperti yang menjadi pembacaan Alkitab kita pada hari ini, Yesus memperkenalkan dirinya kepada banyak orang, termasuk ada orang-orang Farisi di sana. Ketika mereka sedang berdebat, mereka sedang meributkan tentang peristiwa ada orang buta sejak lahir yang kemudian dapat melihat. Nah, di situ, saudara-saudara, Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya dan Dia menggunakan gambaran tentang gembala dan domba untuk menjelaskan siapa dan bagaimana perannya di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah kehidupan manusia. Tentu Tuhan Yesus menggunakan gambaran relasi antara gembala dan domba ini, saudara-saudara, karena gambaran itu tentunya akan sangat mudah dipahami oleh kebanyakan orang pada saat itu. Tentu mereka akan mudah untuk mengerti seharusnya. Nah, ada yang menarik, saudara-saudara, dalam kehidupan gembala dan domba, dalam kehidupan masyarakat Palestina pada masa itu. Domba itu dipelihara oleh para gembala bukan hanya untuk dijual atau disembelih, ya. Kita tahu ada yang dijual untuk menjadi persembahan korban bakaran, ada yang disembelih juga untuk korban bakaran. Tapi memang ada juga domba-domba yang dipelihara secara khusus untuk diambil bulunya atau juga bahkan susunya. Nah, maka domba-domba seperti ini, saudara-saudara, itu akan sangat dipelihara secara khusus, lebih daripada domba yang disembelih atau dijual itu. Domba-domba seperti ini akan mendapat perhatian yang lebih, akan sangat diperhatikan dan dijaga oleh gembala-gembalanya. Kenapa? Karena tentu untuk mendapatkan kualitas bulu yang bagus untuk kemudian digunakan untuk berbagai keperluan, itu membutuhkan perhatian khusus. Lalu juga, saudara-saudara, karena tujuannya tadi, maka para gembala itu hidup bersama dengan domba-dombanya itu dalam kurun waktu yang relatif lama. Tidak hanya sekadar berapa bulan lalu dijual, berapa bulan disembelih, tidak.
Tapi dalam kurun waktu yang cukup lama mereka hidup bersama dengan domba-domba itu. Maka tidak heranlah saudara-saudara ketika para gembala itu bisa sangat mengenali setiap domba-dombanya, setiap domba yang ada yang menjadi tanggungannya. Tentu dia kemudian memberi perhatian khusus dan mengetahui secara detil domba-dombanya. Oh, dombanya yang ini tuh begini, oh dombanya yang ini tuh sedikit makannya, tapi nggak apa-apa, yang penting sehat, gitu ya. Tuhan Yesus menggambarkan dirinya seperti layaknya gembala yang tadi. Seperti gembala yang memiliki waktu yang sangat lama, yang mengenali setiap domba yang ada padanya. Dan demikian pula sebaliknya. Domba-domba itu pun, domba-dombanya pun semakin mengenal sosok gembalanya. Domba-domba itu kemudian menjadi kenal secara baik tentang atau suara gembalanya. Nah, saudara-saudara, dari gambaran yang Tuhan Yesus berikan ini kita dapat menangkap pesan penting. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa kita sesungguhnya memiliki seorang gembala agung yang baik, yang sungguh-sungguh mengenali kita, yang sungguh-sungguh memahami kita, setiap domba-dombanya tanpa terkecuali. Dia mengenali saudara-saudara semua dan saya sebagai domba-domba peliharaan Allah, sebagai domba-domba yang dipelihara, dijaga, dikenali oleh Allah. Dia kenal siapa Anda dan saya. Dia tahu betul kondisi saudara dan saya saat ini. Dia mengerti benar bagaimana keadaan kita saat ini. Dia memahami betul pergumulan kita. Dia memahami situasi, kondisi kita. Dan secara tidak langsung, saudara-saudara, Tuhan Yesus hendak menekankan, menegaskan, dan juga meyakinkan kita bahwa Dia sebagai gembala yang baik, Dia mau juga menuntun kita kepada situasi yang baik, kepada air yang tenang, menuju padang yang hijau, padang rumput yang hijau. Tuhan Yesus mau membawa kita kepada jalan yang benar, sehingga kita menemukan keselamatan itu, sehingga kita menemukan damai sejahtera itu di dalam Dia, bersama dengan Dia, Sang Gembala yang baik. Yang kedua, saudara-saudaraku, dalam relasi gembala dan domba yang Tuhan Yesus sudah gambarkan itu, kita juga bisa melihat bahwa ternyata ada relasi timbal balik antara keduanya, antara gembala dan domba tadi. Ketika sang gembala digambarkan sangat baik, mengenali, memahami setiap dombanya, maka relasi timbal baliknya bisa kita lihat ketika sang domba itu juga menunjukkan sikapnya sebagai domba yang baik. Dia mau mendengar suara gembalanya, dia kenal suara gembalanya, sehingga ketika ada suara orang asing, dia tidak ikut suara orang asing itu. Dia tidak akan keluar bersama dengan orang asing, tapi dia tetap menunggu suara sang gembala yang baik, dan mau percaya pada tuntunan sang gembala. Nah, saudara-saudara, relasi kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus pun seharusnya demikian, seharusnya begitu. Ketika kita meyakini bahwa Yesus Tuhan kita itu adalah gembala yang baik, gembala yang agung, maka sebagai domba-domba milik Tuhan, kita pun harus mau mengenali gembala kita yang baik itu dengan benar. Kita harus mau mendengar suara sang gembala yang baik itu. Kita tetap harus juga mau ikut dan percaya pada jalan yang ditunjukkannya. Kita harus mau dituntun oleh Tuhan, supaya kemudian kita bisa menemukan air yang segar, menemukan padang rumput yang hijau, menemukan sebuah kehidupan yang baik. Saudara dan saya, kita semua adalah domba-domba kepunyaan Allah, dan Dialah gembala kita, saudara-saudara. Maka kita diharapkan untuk menjadi domba-domba yang baik.
Namun saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebagai manusia yang lemah, kita tentu sadar kadangkala memang kita bisa meragukan jalan misterius yang Tuhan Yesus tunjukkan, yang Tuhan berikan kepada kita. Kadangkala kita bisa juga mempertanyakan keberadaan Tuhan di tengah-tengah kondisi yang sulit ini. Kadangkala saudara-saudara kita juga bisa memperlihatkan tanpa sadar kita berlaku atau memiliki sikap seperti domba-domba yang kurang baik, seperti domba-domba yang nakal. Nah, saudara-saudara, kebaikan Tuhan Yesus, kapasitas Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik itu tidak perlu kita ragukan. Dia gembala agung yang baik, saudara-saudara. Saya percaya itu. Maka pertanyaannya bukanlah tentang bagaimana Sang Gembala yang baik itu bersikap pada kita, tapi kita juga mau merenungkan bagaimana sesungguhnya sikap kita dan iman kita sebagai domba-domba kepunyaan Allah itu. Apa kita sudah menjadi domba yang baik? Apa kita mau mengenali Dia secara lebih dalam dan terus-menerus berupaya untuk mengenali suara Tuhan? Dan ketika suara itu kita dengar, apakah kita mau mendengar suara itu? Apa kita mau percaya pada tuntunan Tuhan, saudara-saudara? Itu yang patut kita ragukan dari diri kita sendiri sebagai domba-domba kepunyaan Allah. Di masa-masa yang sukacita, di masa-masa yang berjaya, yang penuh dengan kesuksesan, di masa-masa yang gemilang, kita dengan mudah mengikuti jalan Tuhan itu. Wah, ini jalan Tuhan buat saya diberikan kesuksesan, saya diberikan sukacita. Tapi bagaimana saudara ketika kita berada dalam masa-masa yang penuh dengan ketidakpastian seperti sekarang ini? Kita tidak tahu krisis dunia ini akan berakhir kapan. Kita tidak tahu kehidupan kita akan berjalan seperti sedia kala kapan. Bahkan kita tidak tahu saudara ketika wabah ini berakhir, apakah kehidupan dunia ini akan kembali seperti semula atau ada sesuatu yang baru yang kemudian kita harus jalani. Dan di tengah-tengah ketidakpastian dan di tengah-tengah krisis seperti ini saudara, kita diajak untuk tetap bisa menjadi domba yang baik. Kita diajak untuk bisa memiliki kepercayaan yang penuh, iman yang penuh, dan juga telinga yang lebih peka, supaya kita bisa mendengar suara Sang Gembala yang baik itu, sehingga Dia mampu menuntun kita. Dan kita juga diminta untuk tetap percaya pada jalan yang Tuhan tentukan. Kita percaya pada tuntunan Tuhan. Kita meyakini bahwa Tuhan akan menuntun kita keluar dari krisis yang kita hadapi saat ini. Kita harus percaya saudara-saudara, Sang Gembala yang baik itu akan membawa kita untuk bisa menemukan padang rumput yang hijau. Kita harus percaya Sang Gembala yang baik itu saudara-saudara, Dia akan membawa kita ke dalam kehidupan yang lebih baik. Maka sebagai domba-domba kepunyaan Allah, mari kita hidup dan percaya. Kita percayakan hidup kita kepada tuntunan Tuhan Yesus, Sang Gembala agung yang baik itu. Semoga saudara-saudara semua, Anda dan saya, kita semua dapat menunjukkan sikap sebagai domba-domba yang baik. Mari kita terus memiliki keyakinan iman itu dan menjalani jalan iman yang misterius itu dengan terus mendengar suara dan tuntunan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa.
Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik, hari ini kami ditegur sekaligus diingatkan bahwa kami memiliki Gembala yang baik, yang setia dan benar-benar mengenali kami semua sebagai domba-domba kepunyaan Allah. Dan biarlah kami bisa mengimani ini sehingga kami bisa menjalani kehidupan kami di tengah-tengah kesulitan dan krisis ini dengan penuh iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan ini bisa kami lakukan, kami nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam sikap-sikap hidup kami, dalam tindakan-tindakan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Dalam nama Yesus Kristus Sang Sabda kami berdoa. Amin. Jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman percaya kita kepada Allah menurut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, izinkan kami membacakan beberapa pokok warta jemaat minggu hari ini. 1. Berdasarkan surat Majelis Sinode tanggal 17 April 2020, dengan memperhatikan berbagai hal, maka penyelenggaraan kebaktian minggu di rumah masing-masing diperpanjang sampai akhir bulan Mei 2020. Semoga saudara semua dapat memahami dan tetap bersama-sama berdoa agar pandemi ini segera berakhir. 2. Berkaitan dengan hal tersebut, kami menghimbau bagi seluruh anggota jemaat GKP Sukabumi untuk menghindari aktivitas di luar rumah yang tidak mendesak dan memakai masker jika bepergian keluar rumah, serta terus menjaga kesehatan. 3. Sebagai wujud solidaritas dan tanggung jawab sosial kita sebagai gereja, kami mengajak saudara-saudara semua untuk ikut meringankan beban orang-orang yang sangat kesulitan akibat dampak pandemi COVID-19 ini melalui gerakan GKP Sukabumi Peduli COVID-19. Dukungan persembahan Anda dapat diberikan dalam bentuk 1. Dukungan dana yang dapat dikirim melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan mencantumkan berita Peduli COVID. Mohon untuk mengkonfirmasi pengiriman dana kepada Bendahara Majelis Jemaat, yaitu Ibu Sonya. 2. Dukungan dana yang diberikan melalui kotak persembahan yang disediakan di gereja, dan jangan lupa mencantumkan berita Peduli COVID pada amplop persembahan saudara. 3. Dukungan dalam bentuk sembako dapat saudara berikan dan diantarkan ke gereja
dengan terlebih dahulu memberi kabar kepada Komisi Diakonia Bagian Sosial, yaitu Ibu Linda. 4. Gerakan GKP Sukabumi Peduli COVID ini akan terus dilakukan sampai masa pandemi berakhir. Seluruh dukungan persembahan yang terkumpul dalam gerakan ini akan dikelola oleh Komisi Diakonia Bagian Sosial. Besar harapan kami, saudara-saudara dapat mendukung gerakan ini sebagai wujud kasih persaudaraan kita sebagai gereja Tuhan. Para dokter dan tenaga medis tuh hebat ya, bisa bantu banyak orang yang membutuhkan dan jadi garda terdepan di kala COVID-19 sedang menyerang. Gimana ya biar bisa kayak mereka? Ya belajar dong, biar pas lulus SMA bisa langsung dapat beasiswa di Stikes Immanuel. Ayo gabung ke Stikes Terbaik. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2020-2021 dengan program studi sarjana untuk jurusan keperawatan, kesehatan masyarakat, dan gizi. Program D3 untuk jurusan keperawatan, kebidanan, dan manajemen pelayanan rumah sakit, dan program nurse. Proses perkuliahan Stikes Immanuel ditunjang fasilitas lengkap, program beasiswa, juga internship dan magang ke Jepang untuk mahasiswa aktif dengan Rp0. Tunggu apa lagi? Daftar online sekarang di pmb.stik-immanuel.ac.id dan follow Instagram @stikes-immanuel. Stikes Immanuel, Stikes terbaik. Demikian Warta Jemaat hari ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Saudaraku yang terkasih, mari kita bersatu hati menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami yang maha baik, Sang pemilik kehidupan kami, Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami hari demi hari. Pada saat ini Tuhan, kembali kami mau menghadap kepadamu dan memanjatkan doa kami, permohonan kami dalam doa syafaat kami ini. Ya Bapa, Engkau mengetahui sekarang bagaimana kehidupan kami. Engkau mengetahui seutuhnya apa yang sedang terjadi dalam dunia ini, yang juga mempengaruhi sendi-sendi kehidupan kami. Tuhan, di tengah kondisi yang sulit dan krisis ini, kami tetap ingin menyandarkan pengharapan kami kepada Engkau saja. Kami ingin tetap menjadi domba-domba yang baik, yang terus berpengharapan dan percaya pada tuntunan Tuhan, Sang Gembala yang baik. Ya Bapa, untuk itu kami serahkan segala pergumulan kehidupan kami, segala keraguan yang ada dalam diri kami, segala kegelisahan yang ada dalam pikiran kami, segala ketakutan yang kami miliki, segala kekhawatiran yang menghampiri kehidupan kami. Kami mau serahkan itu semua ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, supaya di dalam cinta kasih-Mu kami bisa memiliki kekuatan dan ketegaran iman untuk menghadapi segala macam persoalan yang kami miliki. Kami akan terus berjuang untuk hidup dan kehidupan kami. Kami akan terus berjuang untuk keluarga kami. Maka biarlah perjuangan kami dan jerih lelah kami itu tetap ada di dalam naungan Tuhan. Sehingga ketika kami merasa letih, lelah, dan putus asa, kami bisa bangkit kembali dan meneruskan perjuangan kami dengan optimis dan penuh pengharapan. Bapa, ada banyak hal yang menjadi dampak kesulitan dan krisis kami ini. Namun kami juga ingin bersama-sama saling menopang satu dengan yang lain, menyatakan kasih persaudaraan dan solidaritas kami kepada orang lain yang juga merupakan saudara dan sahabat kami. Karena kami tahu Engkau hadir di dunia ini untuk menopang mereka yang lemah, maka pakailah kami Tuhan untuk juga bisa saling menopang satu dengan yang lain,
khususnya kami menopang saudara-saudara kami yang kesulitan dengan berbagai hal yang dapat kami lakukan. Meskipun kami tahu juga kami ini penuh dengan keterbatasan, tapi kami juga mengimani Tuhan akan senantiasa mencukupkan. Ya Bapa, bersama-sama kami mau berdoa bagi mereka yang saat ini sedang dalam keadaan lemah, sakit, mereka yang berjuang untuk tetap sehat, mereka yang berjuang untuk memulihkan kesehatan mereka. Kami berdoa untuk kaum lansia yang sungguh-sungguh memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap wabah virus COVID-19. Kiranya kasih Tuhan senantiasa hadir dan menetap dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tetap dapat dalam keadaan sehat, tetap percaya kepada Tuhan, dan tetap memiliki damai sejahtera dari Tuhan. Kami mendoakan mereka yang sakit, kiranya mereka bisa berangsur-angsur pulih dan sehat kembali. Kami secara khusus terus mau berdoa Tuhan untuk setiap upaya yang kami semua lakukan untuk memutus mata rantai penularan virus COVID-19, penanggulangan wabah yang membahayakan ini. Kami mau serahkan seluruh upaya yang dilakukan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, baik tingkat pusat secara nasional maupun yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun di tingkat kota. Ketika beberapa hari ke depan kami akan juga menjalani masa-masa pembatasan sosial berskala besar di lingkup Provinsi Jawa Barat dan khususnya di Kota Sukabumi. Tuhan, semoga langkah ini membawa dampak yang baik. Semoga langkah ini meskipun mengorbankan banyak hal, tapi bisa menghasilkan perkembangan yang baik. Tuhan tetap pelihara mereka yang tidak bisa bekerja karena dampak virus ini. Kiranya mereka tetap Tuhan tolong dan Tuhan sertai. Dan pakailah kami untuk menolong mereka. Bapa, ada banyak hal yang menjadi permohonan kami saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami, keluarga lepas keluarga, dimanapun kami berada, bagaimanapun kondisi kami. Kami percaya, sebagai gembala yang baik, Engkau terus memelihara kami. Ampuni kami Bapa, jika kami seringkali lalai untuk menjadi domba-domba yang baik. Ampuni kami jika kami sering lalai mendengar suara-Mu dan hidup dalam jalan tuntunan Tuhan. Biarlah kami bisa memperbaharui semua itu, memperbaiki segala salah dan dosa kami. Inilah permohonan kami Tuhan, inilah syafaat kami. Kami mau menyerahkan seluruh doa syafaat kami yang kami ucapkan pada saat ini, dan juga seluruh permohonan yang kami sampaikan di dalam hati kami masing-masing. Seluruh doa ini Tuhan, kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan di dalam nama itu juga, kami hendak mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan, dan dengarlah nasihat firman Tuhan dari Mazmur 54 ayatnya yang ke-8 yang berbunyi, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Keluarga dapat menghimpun persembahan di rumah masing-masing
dan mengirimkannya dengan metode transfer ke rekening gereja. Nomor rekening dapat dilihat di warta jemaat. Mari kita menyanyi pujian rohani Sungguh Ku Bangga Bapa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang terkasih, terima kasih Tuhan, karena pada ibadah hari ini Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai bentuk ungkapan syukur kami atas segala berkat yang Kau curahkan. Seberapapun persembahan kami ini, kami berikan dengan ketulusan hati. Semoga persembahan ini berkenan di hadapan-Mu dan dapat kami gunakan untuk pelayanan kami sebagai gereja-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan kita telah mengetahui dan diingatkan bahwa Yesus hadir sebagai gembala yang baik untuk kita domba-dombanya. Maka mari kita juga menjadi domba-domba yang baik, yang mau mengenali Tuhan kita, yang mau mendengarkan suaranya, dan hidup dan percaya pada tuntunan Sang Gembala yang baik itu. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini lanjutkanlah hidup saudara dengan penuh keyakinan pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan.
Damai dan cinta Allah Bapa menjaga langkahmu. Yesus Kristus Sang Gembala yang baik memeliharamu. Hembusan Roh Kudus menguatkan imanmu. Seperti air yang mengalir, demikianlah cinta kasih Allah Tritunggal mengalir dalam hidupmu, mulai hari ini hingga ke masa depan. Haleluya. Amin. Kebaktian Minggu hari ini telah selesai. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Kebaktian Minggu hari ini telah selesai. Kami atas nama Majelis Jemaat GKP Sukabumi mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan dan partisipasi Anda dalam kebaktian Minggu ini. Selamat melanjutkan aktivitas dimanapun Anda berada, dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Pujian ku naikkan, sembahku